Kalau selama ini, kita kan pusing ya mikirin gimana caranya nyusun laporan keuangan yang benar. Nah, sekarang kita bakal terjun langsung ke dunia nyatanya. Kita bakal lihat nih, angka-angka akuntansi yang udah kalian hitung susah-susah itu sebenarnya beneran punya dampak nggak sih di dunia bisnis? Yuk, langsung aja kita bedah tuntas soal riset pasar modal. Pertanyaan utamanya tuh sederhana banget, tapi super kritis. Pernah kepikiran gak sih, apakah angka akuntansi itu bener-bener bisa ngubah harga saham? Maksudnya, apakah para investor di bursa efek sana itu beneran ngeliatin angka laba yang dilaporin perusahaan buat nentuin kapan mereka harus beli atau jual saham? Nah, disinilah letak seruannya. Kita bakal nyoba ngehubungin informasi akuntansi itu secara langsung dengan reaksi pasar. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus ubah mindset dulu nih. Zaman dulu, orang-orang akuntansi itu pendekatannya pakai yang namanya normative approach. Fokusnya cuma ributin teori, kayak seharusnya laporan keuangan itu dibikin kayak gini loh. Sangat teoritis dan jujur aja seringkali nggak nyambung sama realita. Makanya sekarang kita beralih pakai positive accounting theory. Pendekatan ini lebih ngelihat ke realitanya. Kenapa sih sebuah perusahaan itu milih metode akuntansi tertentu di dunia nyata? Jawabannya simpel banget. Karena akuntansi itu sangat dipengaruhi sama insentif buat si manajer, kontrak-kontrak bisnis, dan pastinya kepentingan ekonomi. Jadi intinya akuntansi itu nggak ada yang benar-benar netral. Karena ya yang bikin kan manusia, dan manusia pasti punya motifnya masing-masing. Konsep paling dasar buat mahamin reaksi pasar ini namanya Efficient Market Hypothesis, atau sering disingkat EMH. Biar gampang, coba bayangin gini deh. Misalnya ada artis idola kalian tiba-tiba nge-tweet kalau dia batalin konser di Jakarta. Detik itu juga, harga tiket di Calo pasti langsung anjlok parah kan? Nah, EMH itu kurang lebih kerjanya persis kayak gitu. Teori ini bilang kalau harga saham itu secara instan langsung mencerminkan semua informasi yang ada. Begitu info laba perusahaan keluar dan ternyata angkanya lebih bagus dari ekspektasi pasar, boom, harganya langsung naik. Kalau lebih jelek, ya siap-siap aja langsung terjun bebas. Tapi, ya di sisi lain kita juga tahu kalau pergerakan harga saham itu kan dipengaruhi banyak banget faktor luar, nggak cuma dari laporan keuangan doang. Nah, disinilah konsep the market model masuk. Nggak usah pusingin rumus matematikanya, intinya model ini cuma mau ngasih tahu kalau return atau imbal hasil dari sebuah saham itu sangat-sangat bergantung sama kondisi pasar secara umum. Kalau misal bursa saham lagi lesu atau krisis, sekeren apapun perusahaan itu, setinggi apapun labanya, harga sahamnya kemungkinan besar bakal ikut keseret turun juga. Karena pergerakan saham itu gampang banget keganggu sama kondisi pasar yang lagi moody tadi, kita butuh sebuah cara buat nyingkirin gangguan atau noise tersebut. Kita pengen lihat reaksi yang benar-benar murni dari pengumuman laba si perusahaan itu aja, tanpa embel-embel lain. Nah, reaksi murni inilah yang kita sebut dengan abnormal return atau AR. Jadi, AR ini benar-benar cuma nangkap reaksi pasar terhadap informasi spesifik yang baru aja dirilis, tanpa peduli tren IHSG lagi naik atau ekonomi makro lagi hancur. Terus, gimana cara ngitung si abnormal return ini? Gampang banget logikanya. Kita cuma tinggal nyari selisih antara return atau keuntungan aktual yang beneran terjadi di bursa, dikurangin sama return yang emang udah diekspektasiin secara normal dari awal. Kalau hasil selisihnya positif dan angkanya lumayan gede, itu artinya laporan keuangan yang baru dirilis tadi benar-benar ngasih kejutan manis yang sama sekali nggak didugaan sama para investor. Lalu pertanyaannya, gimana kalau kita mau ngelihat efek pengumuman laba itu nggak cuma buat hari ini aja, tapi buat beberapa hari ke depan atau bahkan selama satu kuartal penuh? Ya tinggal kita jumlahin aja AR harian yang tadi udah kita hitung. Hasil penjumlahan ini disebut Cumulative Abnormal Return atau CAR. Dengan ngejumlahin reaksi dari hari ke hari ini, kita jadi bisa ngelihat gambaran besarnya. Sebenarnya seberapa besar sih total dampak dari pengumuman laba itu terhadap kekayaan para pemegang sahamnya? Sekarang kita masuk ke bagian yang makin seru nih. Waktu laba diumumin, arah pergerakan harga sahamnya sih udah gampang ditebak. Kalau laba naik di atas ekspektasi, harga saham pasti ikut naik. Tapi yang bikin penasaran itu adalah magnitude-nya atau seberapa dahsyat lonjakan harganya. Ternyata besaran lonjakan ini beda-beda banget tiap perusahaan. Contohnya nih, kalau ada startup kecil yang selama ini dicuekin pasar, terus tiba-tiba ngumumin untung gede, wah harga sahamnya bisa meroket gila-gilaan karena minimnya info soal mereka sebelumnya. Ini beda banget ceritanya kalau yang ngumumin laba itu perusahaan raksasa yang tiap hari udah dipelototin analis. Kejutannya pasti bakal kerasa lebih kecil. Selain itu, kondisi industri dan seberapa stabil perusahaan tersebut juga bikin investor mikir dua kali sebelum ngasih reaksi yang berlebihan. Nah, buat ngukur secara pasti seberapa kuat sih hubungan antara pengumuman laba ini dengan perubahan harga saham, para peneliti pasar modal pakai sebuah metrik yang namanya Earnings Response Coefficient atau ERC. Kalau diterjemahin ke bahasa kita, ERC ini ngukur tingkat sensitivitas harga saham terhadap pengumuman laba.
Logikanya gini, kalau misal sebuah perusahaan ngumumin mereka untung 1 miliar rupiah, nah seberapa kenceng sih harga sahamnya bakal melesat naik gara-gara pengumuman itu? Angka seberapa kencengnya itulah yang ditunjukin sama ERC. Kalau kalian perhatiin model perhitungannya, di situ ada nilai beta. Nah, nilai beta inilah yang sebenarnya mewakili si ERC tadi. Kalau sebuah perusahaan itu punya nilai beta yang besar, itu artinya angka laba yang mereka rilis itu benar-benar krusial banget buat para investor. Kalau labanya meleset dikit aja dari prediksi, entah itu lebih tinggi atau lebih rendah, harga saham perusahaan itu bakal langsung bereaksi dengan sangat keras. Tapi ingat, nilai ERC ini nggak statis loh. Dia bisa berubah-ubah tergantung kondisi spesifik perusahaannya. Terus, apa aja sih yang bikin ERC ini naik turun? Pertama, faktor risiko. Kalau perusahaannya berisiko tinggi, investor pasti was-was dong, makanya ERC-nya bakal turun. Kedua, ada leverage atau rasio utang. Kalau utangnya numpuk, risiko bangkrutnya kan juga makin tinggi, jadi ERC-nya otomatis ikut anjlok. Tapi kebalikannya, kalau perusahaannya diaudit sama KAP besar yang kualitas auditnya udah top tier, investor pasti lebih percaya sama angka laporannya. Dan ini bakal bikin ERC-nya melonjak tajam. Begitu juga sama faktor growth atau pertumbuhan. Perusahaan yang kelihatan punya masa depan cerah bakal bikin investor makin excited buat merespons setiap kabar baik soal laba mereka. Oh ya, ada satu hal lagi yang ngebuktiin kalau investor di pasar modal itu sebenarnya pinter-pinter. Mereka nggak nelen mentah-mentah angka laba yang dilaporin. Mereka bakal ngebedah lagi tuh laporannya, buat ngebedain mana sih laba yang sifatnya permanen dan mana yang cuma temporary atau sementara aja. Bayangin gini, kalau laba perusahaan tiba-tiba naik drastis cuma gara-gara mereka habis jual gedung pabrik lama, iya itu kan cuan sesaat ya. Reaksi pasar pasti bakal biasa-biasa aja. Tapi, beda ceritanya kalau laba mereka meroket karena inovasi produk barunya laku keras di pasaran dan diprediksi bakal cuan terus ke depannya. Nah, kalau labanya permanen kayak gini, barulah reaksi pasarnya bakal masif banget. Pembahasan tadi ngebawa kita ke salah satu perdebatan paling klasik yang sering banget bikin pusing anak akuntansi. Kenapa sih angka laba akuntansi yang jujur aja isinya penuh sama estimasi dan asumsi, itu malah sering banget dianggap jauh lebih penting dan punya pengaruh lebih kuat ke harga saham dibandingkan sama cash flow atau perputaran uang tunai real di perusahaan? Jawabannya itu ada di keajaiban sistem accrual atau accrual. Akuntansi accrual itu emang sengaja diciptain buat benerin masalah timing atau waktu yang sering meleset. Sistem ini ngebantu nyocokin antara pendapatan dan beban di periode yang benar-benar pas waktu aktivitas ekonomi itu terjadi. Jadi angka laba itu malah ngasih cerminan yang lebih adil dan akurat soal seberapa bagus performa perusahaan sebenarnya. Kalau kita cuma ngandelin arus kas, kadang suka nipu. Bisa aja ada uang masuk miliaran hari ini, padahal itu hasil ngerjain proyek yang udah kelar dari tahun lalu. Tapi ya, kita juga harus fair. Arus kas itu bakal kerasa jauh lebih penting kalau siklus operasi perusahaannya emang sangat pendek atau kalau sistem accrualnya nggak terlalu banyak dipakai. Walaupun dari tadi kita ngomongin laba terus, ternyata tren analisis zaman now udah mulai bergeser loh. Investor modern yang cerdas udah nggak mau lagi disuapin cuma pakai satu angka laba kotor yang gede. Mereka sekarang nuntut yang namanya disaggregation. Laba itu harus dipecah-pecah ke komponen yang lebih detail, biar kelihatan mana lini bisnis yang beneran ngasilin duit dan mana yang cuma jadi beban. Ditambah lagi, riset terbaru nunjukin kalau pasar sekarang makin melirik balance sheet atau neraca perusahaan. Bayangin, saat ini gabungan antara angka laba dan nilai buku ekuitas di neraca itu udah bisa ngejelasin sekitar 60% dari pergerakan harga saham di pasar. Jadi nilai aset real dan utang-utang perusahaan di neraca sekarang pamornya lagi naik daun banget. Tapi tunggu dulu. Mari kita banting setir sebentar dan ngelihat sisi gelap dari realita pasar modal ini. Ternyata pasar itu nggak selamanya efisien dan instan kayak teori yang kita bahas di awal tadi. Pertama, ada yang namanya post-announcement drift. Ini fenomena aneh di mana harga saham tuh masih aja gerak dan bereaksi perlahan-lahan sampai berminggu-minggu setelah laba diumumin. Harusnya kan instan ya. Kedua, masalah overconfidence. Ini soal psikologis, di mana investor kadang terlalu pede dan ujung-ujungnya malah salah ambil keputusan waktu ngerespon informasi. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya. Earnings management. Karena manajer sadar betul kalau pasar itu super sensitif sama angka, mereka sering banget kegoda buat ngelakuin cosmetic accounting. Tujuannya ya buat manipulasi dan poles-poles laporan keuangan, biar angkanya kelihatan cantik sesuai ekspektasi pasar. Nah, dengan fakta bahwa laporan keuangan itu ternyata rentan banget buat diakalin demi muasin reaksi pasar yang super rewel tadi, coba deh kalian renungin sebentar. Kalau angka-angka di atas kertas laporan keuangan itu bisa nentuin nasib perputaran uang sampai triliunan rupiah tiap harinya,
Sebenarnya seberat apa sih beban yang lagi dipikul sama seorang auditor buat mastiin kalau seluruh sistem pasar modal kita ini nggak gampang runtuh cuma gara-gara sebuah kebohongan?